Silakan. Apa yang mau disampaikan? Ini Muslim ya? Alhamdulillah Muslim, Bang. Oke, ya. Silakan. Saya mau tanya, Bang, dalam Yohanes ayat 17:8. Apa itu? Bang ya. Salam semua yang di bawah ya. Kita lagi ngobrol sama Bang Ali Gibul. Saya kira ahli ngibul. Bang Ali Gibul. Ini firman di dalam Yohanes 17:8. Yesus telah menyampaikan firman-firman yang dia diberikan oleh Bapa kepada murid-muridnya. Nah, pertanyaan saya, Bapa itu siapa menurutmu? Bapak itu ya bapaknya Yesus. Bapaknya Yesus? Iya, bapaknya Yesus. Bukan, bapaknya Yesus. Yesus sendiri? Yesus sendiri anak. Anak. Jadi bapak dengan anak yang mana yang lebih afdol, yang dituhankan? Siapa Tuhan Afdol. kalian? Ya. Kok lebih afdol? Iyalah. Nggak ada afdol-afdolan Bang, itu Tuhan. Buang mereka satu hakikat kok. Oh, waktu Yesus disalib, Bapak ikut disalib, Pak. Ya nggak disalib lah Bapak, karena Sang Firman kan turunnya jadi manusia. Kalau Bapak kan tidak turun jadi manusia. Nah tadi yang jadi manusia ini siapa? Firman. Bapak atau bukan? Firman. Yohanes 1 ayat 14. Dan firman itu telah menjadi manusia. Jadi yang menjadi manusia itu sebentar. Jadi firman itu telah menjadi manusia. Dalam iman Kristen firman jadi manusia, bukan jadi kitab. Firman dalam iman Kristen itu jadi manusia, bukan jadi benda mati. Ini kan Itu. segala firman yang diberikan oleh Bapa. Iya. Nah, jadi Yesus ini diberi, bukan sang pemberi, diberi. Diberi apa? Ya diberi firman. Ini segala firman yang telah Bapak sampaikan. Ini persoalannya tadi juga, sama juga. Ya, jadi Bang, gini. Bahasa Yunaninya firman di situ itu pakai kata remata. Remata. Ya, Abang bisa cek bahasa Yunaninya. Nah, ini kan memang bahasa Indonesia, sebentar. Bahasa Indonesia itu sangat miskin untuk menerjemahkan teks-teks kuno. Jadi ada satu kata itu maknanya itu sudah lain. Dan itu juga dipahami di dalam teks-teks juga. Sesuai dengan apa yang ada tertulis di dalam kitabmu. Iya, tertulis itu pemaknaannya perlu kita lihat dalam bahasa aslinya, Bang. Coba Abang dengari ya. Coba Abang dengari. Yesus telah menyampaikan firman yang diberikan oleh Bapa kepada murid-murid. Nah, murid-murid tersebut telah menerima dan percaya bahwa Yesus berasal dari Bapa dan utusan. Nah, gimana, Pak? Iya. Itu bahasa Yunaninya di situ remata, Pak, bukan logos. Saya tunjukkan ya. Kalau dalam bahasa Yunani, ada nggak bahasa sebutan Allah? Duh, ini nanya apa, bahasa apa sih? Tentang bahasa kan? Dalam bahasa Yunani. Theos itu apa? Theos itu Allah. Allah. Iya. Allah. Diterjemahkan di waktu masuk ke Indonesia kan? Iya. Allah Theos. Allah. Jadi Yesus ini sebagai apa? Sebagai Allah apa Yesus itu inkarnasi Sang Firman yang jadi manusia. Dia inkarnasi firman-Nya. Emang dia manusia kok? Emang dia manusia? Ya, yang bilang dia bukan manusia siapa? Kami orang Kristen percaya dia datang sebagai manusia. Bukan dia datang sebagai gundul. Tuhan bukan? Yesus itu Tuhan apa bukan? Oh, Yesus itu gelarnya Tuhan. Oh, gelarnya Contoh, ada nama Pak Presiden, namanya Prabowo. Gelarnya Presiden. Itu. Ada nama Nabi, ada nama Muhammad, gelarnya Nabi. Ada nama manusia yang datang, Yesus Kristus, gelarnya Tuhan.
Itu kan asumsi kamu. Loh, kok asumsi saya? Kan di sini kan sudah jelas. Apa? Adalah firman. Berarti Yesus tidak ada firman. Sudah saya Yesus bilang, bahasa Iya. Yunaninya beda bang. Saya jelaskan dulu bang, supaya abang pintar. Coba bahasa Yunaninya apa? Ya, sabar bang. Inilah kalau dipaksa beriman kepada Taurat dan Injil tapi tidak punya. Oh, kita beriman dengan Injil semua, Bang. Semua. Wes, semuanya wes. Oke. Ya, nah, sabar. Abang itu nekat yang gundul. Bentar. Ini lihat ya. Ya, abang nekat lah. Abang mau ngobrol sama orang Kristen yang punya Injil, tapi abang yang beriman kepada Injil nggak punya. Itu kan nekat. Sebentar. Injil nih. yang mana? Injil Lihat. yang mana? Yang mana dulu? Iya, Injilmu yang mana rupanya? Hah? Injilmu yang mana? Hah? Injil yang saya abang yang sesuai dengan sesuai yang difirmankan Allah. Iya, yang mana itu? Ah, Udah. Saya akan kecewa dengan diskusi itu karena muter-muter pun abang nggak bisa ketemu. Lihat ini ya. Saya nggak muter-muter. Loh, sekarang begini. Sekarang tunjukin Injilnya. Injil yang diterima Isa waktu Isa masih bayi itu mana barangnya? Mana barangnya? Oke. Coba lihat ini. Lihat ini dulu. Saya jelaskan punya saya. Abang nggak akan mungkin bisa jelaskan seperti saya punya. Nggak bisa. Wong abang nggak punya kok. Lihat ini. Yohanes 1 ayat 1. Lihat nih teman-teman ya. Kan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kita lihat bahasa aslinya. Ya. Pada mulanya adalah firman. Firman di situ pakai bahasa Yunani apa? Bentar teman-teman ya. Nih kita cek nih. Bahasa Yunani pakai kata apa? Pakai kata, lihat dulu bang, lihat di layar. Nanti nanya lagi. Pakai kata apa? Pakai kata apa dia? Logos, ya kan? Pakai kata logos. Jadi firman di sini menggunakan kata bahasa Yunani logos, oke? Sekarang kita sebentar dulu bang. Gimana abang mau paham? Ya, itu diterjemahkan firman. Sudah saya katakan. Aduh, bang ini mic-nya berisik banget sih. Sebentar, saya mute dulu. Nanti saya buka lagi. Tenang dulu ya. Di sini, pada mulanya adalah firman. Ini bahasa Yunaninya pakai kata logos. Ya. Nah, pakai kata logos. Sekarang, ke teks yang tadi antum bawa. Ya, kan ayatnya begini. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka. Kan gitu. Duh. Kenapa dah? Bentar ya. Macet nih teman-teman berangkatnya ya. Segala firman yang telah kau sampaikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka. Nah, coba lihat bahasa Yunaninya. Segala firman. Lihat ini ya, firman. Ya. Oke. Ya, kita klik teman-teman. Kita klik nih. Ya, pakai bahasa apa dia? Pakai bahasa Yunani rema. Yang satu bahasa Yunaninya logos, yang satu bahasa Yunaninya rema, ya, atau remata. Ini artinya berbeda. Yang satu itu berbicara tentang pribadi ilahi, sang logos. Yang kedua itu berbicara remata. Itu seperti kata-kata yang terejawantahkan. Seperti kalimat yang keluar dari mulut saya ini loh. Nah, itu remata. Ya, tetapi seberapa banyak pun firman keluar dari atau perkataan keluar dari mulut saya, firman yang ada dalam diri saya tetap ada dalam diri saya. Bukan berarti waktu saya berfirman, firman saya habis. Oke. Nah, jadi ingat ya, sudah saya sampaikan ini bahasa Yunaninya berbeda. Yohanes 1 dan Yohanes 18 tadi itu berbeda bahasa Yunaninya. Sekalipun sama-sama pakai kata firman, tapi kita perlu lihat konteks dalam bahasa aslinya apa. Sekarang antum buktikan di mana Injil versi Islam. Silakan. Silakan. Anjing. Kan firman tadi. Firman katamu kan? Firman itu perkataan. Sudah dijelaskan kan teman-teman? Iya. Begini. Iya, ini kan tapi itu kan perkataan Allah.
Nah, apakah Yesus itu Allah? Kan pertanyaan saya kan itu. Tadi sudah saya jelaskan perbedaan antara logos Iya, dan remata. Coba ulang lagi, Bang. Coba Abang ulang penjelasan saya. Coba. Saya mau Iya. tahu kemampuan umat Islam ini menangkap tuh gimana, Logos coba. berasal dari bahasa Yunani, ya kan? Logos berasal dari bahasa Yunani yang memiliki beberapa arti, menggunakan konteks, menggunakan secara umum logos. Berarti perkataan sabda, perkataan Allah. Hah? Perkataan Allah, sabda. Apa? Nah, ini kan. Nah, jadi Yesus itu perkataan, ucapan, firman. Yesus Firman itu ucapan. sabda kan? Sabda kan? Yesus itu ucapan. Iya, firman. Begini. Oh. Nah, ini logos berarti perkataan sabda. Iya. Merujuk kepada Yesus Kristus sebagai firman Allah. Firman. Kita ini semuanya firman Allah. Nah, kan? Kamu firman Allah. Betul. Masya Allah. Saya ciptaan Allah. Jadi Kamu? bukan firman bukan. Saya firman Allah, perkataan Allah, ciptaan Allah. Firman itu yang apa yang diomong Allah. Nah, kalau ini namanya apa? Itu Al-Quran. Ini Al-Quran. Firman bukan? Firman. Kamu juga firman? Firman Allah. Wah, berarti ada berapa firman? Oh ya, enggak ada. Oh ya. Ini Yesus sebagai firman Allah. Firman itu kan sabda, ucapan, kalimat. Iya. Jadi Abang firman, Al-Quran juga firman. Iya, termasuk seluruh. Berarti Al-Quran dan Abang itu sama. Beda itu. Ayo, mana? Bedanya di mana? Saya ciptaan. Kalau Al-Quran itu kan omongan. Ciptaan bukan? Ciptaan. Apa? Al-Quran. Ya ciptaan. Oh, Al-Quran ciptaan juga. Lah, terus kalau siapa enggak yang menciptanya kayak itu? Abang ciptaan, Al-Quran ciptaan, gitu. Iya. Berarti kalau Al-Quran ini bentuknya buku. Kalau Abang bentuknya manusia. Berarti ada berapa firman? Ya semuanya banyak firman Allah. Semuanya firman. Omongan, ucapan. Setiap hari kamu ngomong, apakah itu semuanya sama? Hah? Jadi Abang firman, Al-Quran firman. Iya, firman Allah. Sama dengan Yesus. Abang firman Allah juga? Ya, firman, ucapan, sabda, kalimat. Abang itu firman Allah. Abang itu firman Allah atau Abang diciptakan dengan firman? Diciptakan dengan firman Allah. Kalau Abang diciptakan dengan firman Allah, bagaimana mungkin Abang adalah firmannya? Nah, kan ucapan Allah. Nah, sama dengan Yesus. Makanya kamu mutar-mutar. Yesus aja firman, sabda Allah. Sekarang aku ciptakan seorang anak laki-laki, wahai Maria. Nah, Abang diciptakan dengan firman-Nya, sekaligus Abang firman-Nya. Apa? Iya, firman Allah. Saya tanya, apa itu firman? Hah? Firman itu apa, Bang? Firman itu apa, Bang? Ini perkataan sabda. Saya ulangi pelan-pelan. Abang diciptakan dengan firman. Berarti Abang adalah firman. Itu? Gundul. Aduh.